Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung dari Fakultas Ilmu Keislaman, Prodi PAI semester 3 kelas karyawan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan saran yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan sebuah upaya pendidikan, pembinaan, bimbingan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain agar objeknya tersebut dapat berkembang, entah itu dari sisi intelektual, emosional maupun spiritualnya. Dan tentunya hal itu terjadi berlandaskan pada ajaran Islam semata. Yang mana ajaran Islam di sini merupakan sebuah representasi dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke muka bumi itu tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ketika kita mendengar bahwasanya tujuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak, maka muncullah sebuah pendidikan agama Islam, itu agar manusia dapat berperilaku sesuai dengan keindahan yang dicerminkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun, seiring berjalannya waktu, nampaknya sering kali terjadi sebuah pergeseran akhlak atau dekadensi moral di muka bumi ini. Khususnya pada saat ini, sering kali kita temukan sebuah fenomena yang mana para peserta didik melakukan sebuah tindakan amoral kepada sesamanya atau bahkan kepada orang yang lebih tua darinya. Dan ketika hal itu terjadi, lantas di manakah peranan pendidikan agama Islam berada? Nah, sehingga berangkat dari situ, saya menyampaikan hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, bahwasanya perlu kiranya dilakukan sebuah revolusi akhlak yang dilakukan secara progresif, secara universal, dari mulai atas sampai bawah. Nah, kita selaku pendidik merupakan ujung tombak, ya, yang mana sesuai dengan slogan, yaitu guru adalah seseorang yang digugu dan ditiru. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat merubah sikap, merubah akhlak dari para peserta didik, itu harus didahului oleh kita sendiri. Ketika kita dituntut untuk mengajar, maka secara bersamaan kita pun dituntut untuk belajar bagaimana mengetahui keindahan akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dituangkan di dalam kitab-kitab. Kita harus sering membaca bagaimana Rasulullah mencerminkan akhlaknya, karena dakwah yang paling efektif itu bukan dakwah yang dilakukan melalui verbal, tetapi sesuai dengan historis bahwasanya Rasulullah berhasil menyempurnakan akhlak, yaitu yang paling utama adalah dengan perilakunya sendiri, dengan akhlaknya sendiri, bagaimana beliau mengasihi, menyayangi sesamanya. Nah, karena perilaku murid, baik buruknya para peserta didik kita tergantung bagaimana kita mengajari mereka. Nah, keberhasilan seorang peserta didik dalam akhlaknya berbanding lurus dengan keberhasilan akhlak yang dicerminkan oleh gurunya. Maka kita selaku pendidik harus bisa menjadikan mereka yang aku aman bagimu, aku bermanfaat untukmu, dan aku menyenangkan untukmu. Sesuai dengan hadis yang dikatakan oleh baginda Nabi tercinta, bahwasanya seorang muslim yang baik adalah ia yang mampu menyelamatkan orang lain dari lisan dan tangannya. Nah, lantas mengapa revolusi akhlak harus diterapkan? Nah, sesuai dengan kaidah hadis yang Rasulullah katakan bahwasanya ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbi.
Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, daging itu adalah kalbu. Daging itu adalah hati. Maka jika intelektual, emosional, spiritualnya baik, maka dia harus terlebih dahulu memperbaiki hatinya. Nah, karena akhlak merupakan cerminan dari hati. Bagaimana agar hati baik? Tentunya kita harus sering mentarbiyah para peserta didik kita, yaitu dengan cara memberikan atau mengkisahkan kisah inspiratif, entah itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari para sahabat-sahabat yang selalu bersikap lemah lembut kepada sesamanya. Baiklah, terima kasih atas segala perhatian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.